tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Oh, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Ku naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Oh, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur ku naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang
bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra tak pernah berhenti kau mengasihi, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang
Setiap kali kami datang di hadirat, kami boleh datang senantiasa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Engkau tidak menyembunyikan dirimu lagi. Engkau menyatakan dirimu semakin hari semakin jelas bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan kedekatan dengan Engkau. Kami boleh menikmati hidup-Mu. Kami boleh menikmati aliran-aliran air hidup yang mengalir keluar dari tahta-Mu, menghidupkan kami, menyegarkan kami, memandikan kami. Haleluya. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah hatiku. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah hatiku. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Baik, shalom saudara. Selamat pagi. Shalom semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mantap. Shalom. Kedengaran suara saya? Dengaran, Pak. Halo. Wah, murid setia. Haleluya. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Mantap, Pak. Melihat Tuhan nggak hari ini? Haleluya. Masih pada mimpi kayaknya, Pak, belum melihat. Apakah merasakan Tuhan sangat nyata hari ini? Ketika bangun langsung lihat wajah Tuhan gitu. Haleluya. Ketika bernafas Tuhan gitu.
Yang ada di pikirannya hanya Tuhan. Yang ada di hatinya, perasaannya dikelilingi oleh Tuhan. Kehadiran Dia. Apakah saudara merasakan hari-hari ini, saudara? Gak adakah yang mengatakan amin? Amin. Amin. Apakah saudara merasakan kehadiran Tuhan yang lebih nyata setiap hari? Ya. Amin. Lebih nyata sehingga sampai-sampai saudara nggak mikirin apa yang di dunia gitu. Bahkan sampai ketika saudara mendengar berita-berita apa saja nggak berpengaruh lagi. Maka saudara punya perasaan seperti itu? Rasa khawatirnya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya. Saudara pernah dibawa mungkin baca-baca berita dunia ini atau gimana? Karena saudara sudah tutup semuanya sehingga ya Tuhan sangat nyata gitu. Saudara, kondisi hati kita itu saudara dilatih juga. Kondisi perasaan kita, pikiran kita. Jadi memang sengaja saudara, Tuhan akan buat hal-hal dunia ini semakin nyata gitu. Tujuannya supaya kita itu bisa membedakan bahwa kalau kita itu tidak memandang Dia, tidak melihat Dia, kita akan merasa kehampaan, kosong. Sehingga terciptalah satu keadaan, saudara, nanti yang terus terbangun di dalam pikiran kita. Jadi kan sebetulnya yang diselamatkan itu adalah jiwa kita kan. Roh itu penurut, saudara. Daging lemah katanya. Daging lemah itu maksudnya mudah terombang-ambing dengan keadaan, dengan situasi. Tapi roh itu penurut. Ya. Makanya saudara, jiwa kita yang diselamatkan. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, tekad kita. Saudara, dulu saya ketika baca bukunya Watchman nih ya, itu bolak-balik roh jiwa itu diterangin sampai detail, jelas kan. Dan ketika terakhir ke buku 3 itu, di situ saya mentok gitu, karena hal-hal yang indah di roh itu rasanya nggak ada lagi di sana. Yang ada sepertinya pikiran, gitu ya. Sampai terakhir yang diselamatkan dari kita itu tekad. Jadi tekad kita itu sampai kita punya pilihan Tuhan. Jadi sampai kita mengatur yang kita pikirkan itu Tuhan.
Itulah yang membuat kita itu tetap di dalam kondisi merasakan Tuhan. Saudara, Yosua untuk dia tetap mengalami kekuatan dari Tuhan, dia bukan seperti Musa. Musa itu saudara diberikan pengalaman adikodrati setiap hari. Setiap hari saudara. Dikatakan dia memandang wajah Tuhan, berhadapan muka dengan muka aku. Itu Tuhan yang mengatakan. Berbicara kepada dia. Berhadapan muka dengan muka. Namun Yosua tidaklah begitu. Musa ketika masuk ke kemah itu, kemah pertemuan itu, yang di sana ada tabut perjanjian itu yang dibuat itu, dia selalu melihat, Yosua itu melihat kehadiran Tuhan yang nyata. Ya. Jadi diam-diam saudara, Yosua itu walaupun dia belum tahu kalau suatu saat dia dipilih, ya, diam-diam dalam hatinya dia kagum sekali. Diam-diam dalam hatinya dia berpikir bahwa alangkah indahnya kalau nanti suatu saat aku mengalami seperti yang dialami oleh Musa. Diam-diam di dalam hatinya. Jadi Tuhan Yahweh lah yang membuat itu di dalam hatinya. Jadi dibuat satu keinginan. Diam-diam saudara. Kan karena dia lihat setiap hari. Musa masuk ke kemah pertemuan itu saudara. Dia pandang, dia lihat. Dia perhatikan kemilau, dialah yang pertama memperhatikan terang yang ada di wajahnya Musa. Di kemuliaan Tuhan. Dia kagum sekali. Jadi saudara, dengan diam-diam Tuhan telah mempersiapkan pengganti Musa. Jadi Musa itu digantikan bukanlah sekedar karena kesalahannya. Karena Tuhan pun tahu bahwa Musa akan mengalami hal seperti itu. Dia harus digantikan. Jadi bukanlah karena semata-mata karena dia itu tidak karena dia teledor dengan kata-kata. Bukan. Jadi Tuhan sudah memprediksi bahwa Musa harus digantikan. Karena Musa itu tetapkan dari golongannya manusia. Jadi saudara mesti melihat itu. Mesti melihat bahwa di dalam Musa sudah ada kejatuhan. Ya, berbeda dengan Henok. Nah, tentang Henok ini dikasih satu perkataan yang lain. Ya, yang tidak kita ketahui, yang mungkin tidak tercatat di dalam Alkitab. Diam-diam Tuhan berfirman bahwa Henok bergaul karib dengan aku. Jadi saudara, perkataannya itu membuat Henok bisa mengalami bergaul karib dengan Tuhan sampai dia terangkat. Nah, yang jadi masalah adalah kita ini ketika kita memperhatikan seperti itu, kita pengen seperti itu. Nah, waktu kita pengen kuat sekali, lalu kita nyatakan, kita katakan,
dikotbahkan berulang-ulang. Tuhan tidak akan membuat seperti itu. Karena semua ini saudara, kita ini ciptaannya. Kita hasil karyanya, saudara. Dia sangat senang dan itu pekerjaan dia. Jadi walaupun ada improvisasi dari kita gitu, tetap apa yang ada di hatinya, karena dia pengen melihat dirinya di dalam kita. Jadi saudara, Tuhan itu sangat kalau saya katakan Tuhan, kita nggak tahu gitu. Tapi perkataan-perkataan hukum di dalam dirinya itu sangat tertib. Ya, sangat tertib sekali. Sehingga kita yang sudah terlalu jauh sekali jatuh ini karena pelanggarannya Adam, tidak sadar akan itu. Sehingga sembarangan dengan kata-kata, sembarangan dengan berpikir. Nah, saudara, Yosua itu harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam, agar jalanmu itu engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan pola inilah yang dibuat terhadap imam-imam ketika mereka mau masuk ke bait suci atau ke ruang Maha Kudus. Karena hukumannya, kalau dia ada salah sedikit saja, maka kalau dia masuk ke ruang yang paling dalam itu, ruang Maha Kudus itu, dia akan mati. Jadi saudara, di dalam pikiran para imam ini, pokoknya kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus ketika awal-awalnya, itu antara hidup dan mati. Karena dosa itu pada waktu itu, saudara, masih diperhitungkan sangat ketat sekali. Apalagi kalau dia itu imam. Nah, kita pun adalah imam. Imamat yang rajani. Tadinya seluruh bangsa Israel mau dijadikan imam. Jadi imam ini golongan yang paling dekat. Kalau boleh kita katakan dari ras manusia, inilah lingkaran pertama yang paling dekat dengan tahta. Dari golongan manusia ya. Nah, di antara malaikat pun ada itu, saudara. Ada golongan yang paling dekat. Sengaja dibuat begitu. Kalau mereka melanggar, tersingkirlah mereka. Jadi sampai hari ini ada malaikat-malaikat yang dipenjara karena didisiplin. Jadi kalau ada hukuman di bumi ini seumur hidup, ya di sana adalah seumur hidup juga. Sampai nanti dilepaskan. Bayangin lamanya. Ya. Jadi saudara, Yosua sampai ketika dia masuk ke tanah perjanjian, sampai akhirnya dia ketika mereka sudah agak aman ya, sudah mereka merebut ya, dia itu bilang, kepadamu sekarang kuperhadapkan, kepada siapa kamu beribadah, tetapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dari situlah awalnya satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Karena ada orang yang berfirman untuk keluarganya. Nah, saudara,
Kita yang ada di sini, dia pilih satu orang. Ya, dia pilih. Jadi sistem kerjanya selalu demikian. Jadi kalau dia bekerja kepada satu orang, saudara, jadi ini pasti akan menyebar. Sebagaimana Tuhan bekerja kepada seorang manusia Yesus. Dia orang per orang, saudara. Sehingga ketika satu manusia Yesus itu naik di atas kayu salib, semua dosa dunia dianggap sudah selesai. Dianggap sudah selesai. Ingat ya, dianggap. Dan ini kebenaran. Karena dosa pun masuk melalui satu orang. Berarti ketaatan pun masuk melalui satu orang. Perhatikan itu ya. Kalau dosa masuk melalui satu orang, ketaatan pun masuk melalui satu orang. Makanya saudara, kenapa kita diarahkan yang namanya menanti-nantikan Tuhan? Kenapa kita diarahkan ketika Paulus menulis dalam kitab Ibrani, kita mesti masuk ke tempat perhentian. Sudah berhenti dari segala pekerjaannya. Pekerjaan itu adalah usaha kita untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu melalui mencari jiwa-jiwa, menolong mereka kembali kepada Tuhan, mengajari mereka tentang supaya tidak berbuat dosa, berbagi hidup dengan mereka, bersekutu dengan mereka, apa saja, menolong orang miskin, menyembah Tuhan, berpuasa. Saudara, ketika seseorang tinggal di dalam dia, menanti-nantikan dia, masuk dalam perhentian, maka kita pun pasti akan mengalami yang namanya masuk ke tempat perhentian itu. Jadi Paulus katakan, jadi selagi masih ada kesempatan untuk masuk ke tempat perhentian itu, masuklah ke tempat perhentian itu. Saudara, ini rahasia. Namun saudara, sekali lagi saudara, peradaban manusia ini terus berjalan. Yang lahir, hidup, lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Terus. Tabur tuai juga, musim juga berganti. Terus. Sampai pada akhirnya nanti masuk ke langit baru, bumi baru. Ya, yang lama akan digantikan. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan itu ada masa-masanya. Ada waktu-waktunya, saudara. Jadi makanya ada namanya zaman Taurat. Setelah itu ada zaman kasih karunia. Lalu ada namanya zaman kerajaan. Makanya ketika Tuhan datang, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika
Yohanes memberitahukan itu, saudara, maka dia itu hanya memberitakan dulu gitu loh. Sama seperti yang di Yesaya 42 itu, diberitakan dulu. Sebelum itu terjadi diberitakan. Tapi ketika Tuhan datang, jadi pekerjaan seluruh nabi sudah berhenti. Namun memang berikutnya tetap ada juga terjadi seperti itu, tapi bukan lagi pekerjaan utama. Sama seperti ketika bangsa Israel dimulai dengan zaman hakim-hakim kan? Setelah selesai zaman hakim-hakim, berhenti di situ, saudara, lalu masuk zaman kerajaan. Tapi selalu kita melihat yang di dunia itu lebih duluan. Kan sebelum bangsa Israel meminta raja, kan di dunia, di luar Israel kan sudah ada raja-raja kan? Sudah ada. Jadi saudara, dengan diam-diam Tuhan melakukan di luar. Jadi ceritanya begini, saudara. Yang di luar sana, di luar Israel, dianggap Tuhan, perhatikan ya, seperti ya binatang saja. Jadi ketika dia pilih satu umat ini, yang lain ini nggak dianggap. Namun dengan diam-diam mereka ini menjalankan firman Tuhan. Tetapi saudara, tidak hidup, tidak ada. Jadi mereka melakukan saja gitu loh. Berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu benar-benar disiapkan. Jadi role model. Jadi satu contoh. Makanya waktu Samuel mengetahui bahwa mereka minta raja itu adalah sesuatu yang sangat sangat berbahaya sekali permintaan itu. Kalian tuh kalian nggak tahu Tuhan ya, dia bilang gitu. Itu adalah perasaannya dia. Jadi sering sekali begini saudara. Perasaan seseorang hamba Tuhan tentang Tuhan itu keliru. Ketika Musa menuliskan, pilulah hati Tuhan. Sebetulnya yang mengalami pilu itu adalah Musa. Tahu maksudnya apa? Karena saudara, Allah yang satu itu nggak mungkin dia berubah-ubah, nggak boleh. Cuman kan dia sudah berbagi kemuliaan. Musa tidak sadar bahwa sebetulnya dia nggak sadar karena nggak dikasih tahu. Jadi sebetulnya Musa itu ya melekat dengan Allah, nggak terpisah. Sehingga dengan diam-diam perasaannya Tuhan adalah perasaan dia. Makanya para nabi itu bisa melukiskan tentang perasaan Tuhan. Karena dengan diam-diam dia tidak tahu kalau dia itu satu dengan Tuhan. Tak terpisahkan. Saudara, kalau saudara memperhatikan semua perjalanan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara bisa baca, saudara perhatikan sistem kerja Tuhan, saudara akan mengerti perkataan ini. Kenapa saya katakan itu kepada saudara? Jadi yang saya bilang barusan itu bukan lagi saya yang bilang gitu. Maksudnya saya dalam arti
manusia yang lama itu. Saudara, pikiran kita ini terus dibaharui, saudara. Sampai mendapat gambar haliknya. Sampai benar-benar kita tahu. Jadi ketika kita menyatu, semakin menyatu dengan dia. Itulah puncaknya Tuhan berinkarnasi dalam kita. Sampai segitunya. Selama ini saudara, manusia hanya mengenal yang namanya inkarnasi itu, oh Tuhan itu the whole, semuanya. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan ketika Tuhan sudah datang dalam rupa perempuan, orang langsung bilang sesat. Langsung banjir. Saudara, Tuhan tidak terlalu ini, saudara. Tidak terlalu pusing dengan itu. Ya, karena justru Tuhan membuat itu menjadi kontras. Supaya apa? Orang yang dipilihnya ini untuk mengalami dia itu benar-benar semakin terseleksi. Sehingga dia mengerti, bisa menerima. Sehingga Tuhan itu bertakhta di dalam hatinya. Oke? Nah, saudara, para nabi-nabi ini, saudara, sering sekali mereka merasakan yang namanya perasaan Tuhan. Izinkan. Tetapi saudara, pada waktu itu saudara, setiap kali mereka merasakan Tuhan, wow, rasanya hati mereka berkobar. Berkobar-kobar gitu. Ya. Jadi saudara, pada saat perhatikan nabi tua dan nabi muda itu. Awalnya kan si nabi tua itu kan karena iri dia sama si nabi muda itu. Tapi tahukah saudara, waktu dia iri itu, dia nggak sadar bahwa dia sedang dipakai oleh Tuhan. Kan pada waktu itu kan si nabi tua itu benar-benar iri loh, karena ada nabi muda yang dipakai. Tetapi si nabi tua ini tidak sadar kalau itu pun dipakai untuk menguji si nabi muda. Karena si nabi muda sudah dikasih perintah. Begitu kamu selesai menyampaikan firman Tuhan, jangan kamu sempat minum-minum teh di sana. Kamu pulang ke rumahmu, jangan sampai singgah di mana-mana. Itu firman, saudara. Tahu nggak? Tuhan ingin menguji si nabi muda ini. Yang diuji apa? Karena perkataan Tuhan itu kan, jadi saudara, jabatan seorang imam pada waktu itu kan penyambung lidahnya Allah. Jabatan yang tinggi, saudara. Istilahnya setingkat di bawah Tuhan. Itulah nabi. Jadi dikatakan A, apa yang dikatakan dia ketika dikatakan A, jadilah A gitu. Jadi Tuhan terikat dengan perkataan si nabi ini. Ya. Makanya ketika Musa salah ngomong itu, fatal akibatnya. Nah, itu tidak diketahui oleh Musa karena nggak ada yang ngajarin Musa. Karena semua harus lewat pelajaran atau pengalaman. Dan untuk mendapatkan pengertian seperti itu, wah, itu benar-benar harus, nggak tahu ya, nggak sadar lagi akan dirinya kali. Istilahnya begini, hanya orang gila
yang bisa menangkap pernyataan seperti ini dan bisa menghidupinya. Ya. Nah, jadi semua ini saudara sampai ke akhir zaman ini, jadi saudara tidak boleh begini sekarang. Sekarang ini begini saudara. Saudara kalau dulu Alkitab itu menjadi kayak panduan kita. Jadi dikit-dikit tanya, lihat di Alkitab. Sekarang pekerjaan sudah berubah. Yang jadi jalan itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu tinggal di dalam saudara. Hanya saja karena belum ada saudara, karena dibuat terlena juga oleh dunia ini. Walaupun ada firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Selalu kita cari tambahan terus. Bukan cari kerajaan dan kebenaran. Itulah yang membuat sulit menangkap kata-kata ini. Jadi kita nggak bisa lihat. Jadi sebetulnya Tuhan hidup di dalam kita. Jadi persis seperti Maria, demikianlah hendaknya kita. Jadilah kepadaku. Kalau kita katakan jadi, ya jadi semua. Iya. Hanya saja saudara, kita itu butuh waktu untuk itu. Terus kita dimurnikan. Jadi tadinya kita sudah sangat yakin tentang apa yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Itu harus diuji lagi. Sampai begini saudara. Sampai kita itu tidak peduli. Jadi saudara, Tuhan lihat ini saudara. Jadi ketika tingkat pengertian kita sudah sampai seperti itu, mengenal tentang Allah itu. Kita tahu hukumnya, bahwa dialah yang hidup di dalam kita. Jadi pekerjaan yang sekarang, Tuhanlah yang menjelaskan isi Alkitab itu. Nggak boleh kita. Dari ras kita sebagai manusia. Ataupun kita misalnya mendapatkan pewahyuan. Jadi kita bukan lagi seperti Paulus. Bukan lagi seperti rasul-rasul yang lain. Tidak. Karena kita sudah ada di masa, di puncak pekerjaan Tuhan. Puncak maksudnya bukan akhir segala-galanya ya. Tetapi minimal mengawali kita ini masuk ke dalam satu zaman yang baru. Bukan zaman baru misalnya selesai satu generasi ke generasi berikutnya, bukan. Ini zaman baru dari pekerjaannya Tuhan, masuki zaman yang baru. Jadi ibaratnya saudara, terbentuklah satu. Jadi kalau misalnya, jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu begini saudara. Jadi benar memang harus ada satu orang dulu. Itulah kilat memancar dari timur. Tapi ingat, pikiran kita sebetulnya jadi bukanlah, jadi ketika saudara mengingat ras saudara manusia, ketika saudara tinggal di situ, saudara tidak mengerti namanya kedatangan Tuhan. Saudara akan lihat, kok perempuan? Nah gitu. Masa sih? Lalu tersandunglah kita dengan itu. Padahal sejak semula dia sudah memilih manusia-manusia hina ini menjadi representatifnya dia.
cuman belum full. Tahukah saudara, kan manusia Yesus juga kan, benar-benar manusia kan. Hanya saja memang demi mengawali pekerjaan, karena memang nggak mungkin lah dia bekerja langsung kepada manusia yang rusak. Nggak bisa begitu. Makanya dia pun harus menguduskan Maria dulu. Dengan apa dia dikuduskan? Dengan perkataan, saudara. Kan semua kan perkataan. Makanya Tuhan katakan, tubuhku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Maksudnya itu adalah kan perkataannya. Perkataannya itu, jadi dia itu karena dia memang manusianya itu memang, kan ingat nih, kan dia dipilih. Jadi namanya kalau dipilih itu berarti Tuhan sudah yang itu enggak bisa. Jadi kayak Yesus itu punya ketaatan yang enggak mungkin kita miliki karena kita masih rusak. Maka Paulus, Petrus, siapapun mereka yang sangat hebat, yang melakukan perbuatan yang lebih hebat dari Tuhan, itu nggak bisa disamakan dengan Yesus. Nggak bisa. Mau jungkir balik, mau semua mengalami, nggak bisa. Karena itu berbicara mengenai dirinya Tuhan itu sendiri. Jadi sekalipun Yesus itu dia memakai tubuh manusia. Oke, ingat sekali lagi tubuh manusianya itu berbeda dengan kita ya. Jadi waktu proses kelahirannya juga dia harus memilih dua orang ini, tapi yang pertama sebetulnya yang paling dibutuhkan satu orang dari diri manusia. Kan harus perempuan yang melahirkan. Jadi ini sudah disiapkan. Ingat sekali lagi, itu pilihan. Namun lihatlah nyanyiannya Maria. Apa nyanyiannya Maria? Semua perempuan-perempuan di bumi akan menyebut aku apa? Berbahagia kan? Jadi ketika ada manusia yang dipilih, selalu merasa dirinya lebih. Sudah kodratnya seperti itu, saudara. Jadi ingat ketika dia bernubuat itu, memang kita tahu dia itu seperti bernubuat dari Roh Kudus. Namun saudara, dengan diam-diam hatinya manusia ini, hatinya Maria ini ketika dia mendapatkan semua yang luar biasa itu, dengan diam-diam dia ikut numpang ke pernyataan Roh Kudus yang keluar dari mulutnya ini. Semua kita masih memiliki itu, termasuk saya. Jadi kita mesti menyadarinya. Jadi saudara, kalau kita menyadari, kita fokus kepada diri kita yang tadi yang licik tadi, itu licik. Licik itu kan awal mulanya kan ditemukan oleh Lucifer. Tadinya sebelum itu bermiliar-miliar tahun, dia tidak ada itu, saudara. Entah kenapa kok bisa ada licik ini. Gitu. Jadi saudara, Allah yang maha tahu itu, istilahnya gimana ya? Dia yang tak kelihatan itu, yang mengatur semua segala keseimbangan. Dia tahu semua itu. Dan dia mau memperbaiki itu dengan caranya dong. Ya, dengan caranya dia ingin memperbaiki itu. Sudah mulai lihat ya. Kenali musuh yang licik itu. Ya.
Dia tepat melekat dengan saudara. Melekat dengan kita. Jadi saudara, ketika Tuhan menjelaskan ini. Tahukah saudara? Untuk menyatakan kedatangan kedua ini saudara. Dia sampai benar-benar kita ini, bayangin. Dia ini sampai benar-benar melekat dengan kita. Percayalah saudara, saudara tidak akan dengarkan pengajaran ini di luar. Karena memang dia itu kerjanya itu nggak bisa dideteksi. Si jahat saja nggak bisa deteksi. Dia paling bisa mendengarkan. Ini sekarang kan dia dengerin kan, baru dia berpikir. Paling bisanya seperti itu. Dan atau palingan gini, dia sudah tahu, ya, tapi dia berusaha mau menipu lagi. Dia bisa tipu kita, dia bisa tipu saya, tapi dia nggak bisa tipu Tuhan. Makanya saudara, kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan tahu ini sehingga kita dengan sadar saja, buang saja apa yang kita sudah dapat hari ini. Tetap saja duduk diam mendengarkan dia, lakukan saja seperti ini. Jangan liar pikiran kita. Tapi kalau dia suruh kita, ya udah jalan-jalan aja lihat. Lalu kita diizinkan mendengarkan perkara-perkara dunia ini. Wah, mereka mau membuat sesuatu yang sangat mengerikan. Cek saja hati saudara. Ketika saudara mulai ada khawatir, ada apa gitu ya. Oh, kenali. Enggak, itu hanya untuk memurnikan saudara. Bagaimana caranya keluar dari situ? Ya udah jangan pikirin. Pikirin aja Tuhan. Berdaulat di atas semua. Saudara, tahu saudara kita ini manusia licik? Saya manusia licik. Saudara manusia licik? Jangan fokus ke manusia liciknya. Fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu nggak licik. Cuman dia berlaku licik kepada orang yang berlaku licik. Dia buat muter. Sampai akhirnya nyerah sudah. Apakah saudara sudah mulai ini lagi ya, ham lagi ya? Ketika saya katakan tadi, bukan Tuhan yang pilu. Padahal ayatnya bilang, hati Tuhan menjadi pilu. Musa ketika Tuhan tidak mau mengikuti dia, mengikuti bangsa Israel, tiang awan dan tiang api, dia bilang sama Tuhan, kalau engkau suruh malaikatmu, aku nggak mau pergi. Apa yang dikatakan orang nanti? Kan gitu kan? Seolah-olah Tuhan itu terikat ya dengan perasaan orang lain ketika dibilang seperti itu. Memang kenyataannya begitu. Si iblis itu suka ini, maksudnya dia itu selalu buat ini pernyataan-pernyataan. Jadi kandemnya Tuhan itu iblis gitu. Tuhan buat itu saudara. Sparring partnernya itu iblis. Tapi bukan berarti jadi sepadan dengan dia ya, tidak. Jauhlah. Cuman dia butuhkan itu saudara. Karena memang dia dari sisi yang jahat ya. Dia nggak mau. Jadi si jahat itu dibutuhkan dia untuk
mewakili daripada yang jahat, yang licik, semua lah. Istilahnya kontrasnya Tuhan. Kalau Tuhan itu penuh kasih, dia itu sangat tidak punya kasih. Kalau Tuhan itu jujur, dia pendusta. Kontrasnya lah. Makanya kan kita temukan dalam Alkitab roh dusta yang dari Tuhan, roh jahat yang dari Tuhan. Jadi ceritanya saudara, dia itu seperti kontrasnya. Jadi ada juga dia memiliki kebaikan. Tapi kebaikannya itu untuk menarik perhatian kepada dia. Itulah yang kita lihat sekarang. Banyak gereja itu tertipu kan. Oh, pemerintah itu punya niat baik, kalian ini ya, aduh, kalian lihat hati dia ya, aduh, kalian sendiri ya, kalian aja yang dipikirin loh. Sampai berjuang mati-matian loh. Dia nggak tidur, dia ini, wah, demi kesejahteraan kalian. Kalau dengan sekarang, seperti yang saya jelaskan tadi, kita saja, Paulus saja licik. Petrus pun licik. Kenapa dia licik? Karena memang ada roh licik di dalam dia. Dan tahukah saudara, ini kebenaran. Kalau tidak, Tuhan itu bohong dengan perkataannya. Semua manusia sudah melenceng. Semua loh dibilang di sini. Oke. Jadi makanya saudara, ketika Elia merasa sendirian, Tuhan bilang tidak. Aku menyisakan 7.000 orang. Tapi kan itu pilihan kasih karunia. Jadi perhatikan ini saudara. Saudara, ajaran hyper grace. Jadi saya mau ini ya buat perbedaannya. Nampaknya menurut orang kayaknya hyper grace. Orang hyper grace berhenti sampai di situ. Mereka juga masih menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau mereka masih menantikan terus menantikan Tuhan, terus percayalah. Tak ada bedanya dengan yang lain. Sama saja. Tetapi kalau orang itu sudah bisa melihat, kalau dia ngomong kayak gini aja, Tuhan sudah datang loh. Coba nanti saudara dengerin dia. Kalau misalnya saudara misalnya di mana di YouTube atau di mana, ada yang bilang seperti itu. Nah, itu perlu saudara selidiki. Berarti gini, jangan-jangan Tuhan sudah mulai menunjukkan dirinya kepada orang atau menyatakan dirinya kepada orang. Ingat ya, konsep saudara harus keluar. Jangan pernah menjadi sama seperti Paulus Petrus. Bukan gitu konsep. Itu sudah berlalu. Jadi mereka itu menunjukkan jalan. Tetapi yang mengalami pekerjaan itu sesungguhnya bukan di zaman mereka. Di zamannya kita. Jadi sekarang mesti ubah konsepnya. Jangan lagi di bawah apa yang mereka ajarkan. Oke? Karena begini saudara. Nanti Tuhan sendiri yang tepat di dalam saudara ini loh. Tahu nggak saudara? Saya kan tidak pernah berjumpa dengan yang namanya, saya fotonya pun saya nggak tahu siapa itu perempuan yang di Cina ini. Nggak tahu.
Dan memang nggak diarahkan untuk siapa, enggak, saudara. Karena memang kan Tuhan yang mesti kita lihat. Kan rupa materi yang kita lihat ini kan rupa loh. Itu kan gambaran. Makanya saudara, Tuhan kan yang di kitab Wahyu kan pakai 4 wajah. Ada wajah apa saja? Anak manusia, apalagi? Wajah lembu, anak domba, sama satu lagi? Raja Wali. Itu kan rupa. Tapi Tuhan sudah bilang sejak awal, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingat ya, kamu nggak lihat rupa ya. Kamu hanya dengar suara ya. Sejak awal Tuhan sudah hati-hati bilang seperti itu. Jadi ingat saudara, nyatanya Tuhan itu ketika saudara lihat diri saudara. Masa sih ini wajah Tuhan? Kan gitu kan? Saudara kan akan semakin gini nanti saudara. Benar-benar saudara akan digoncang pengertian saudara. Ya. Makanya saya katakan sejak awal kepada saudara. Jadi diam-diam saudara saya tahu. Diam-diam saudara. Saya tahu bagaimana saudara berpikir. Apa yang saudara diam-diam saya tahu. Saya nggak tahu kok bisa tahu. Maksud saya gini loh. Tuhan tahu isi hati kita semua. Tuhan tahu, nggak ada yang tersembunyi bagi Dia. Jadi ketika kita digoncang dengan perkataan ini, saudara, sampai akhirnya gini, kita hanya memandang Tuhan saja. Kita dipuaskan oleh Dia, dan kita nggak mau terpisah lagi dengan Dia. Jadi semua ketujuh roh Allah itu, saudara, bekerja aktif semuanya dalam kita. Roh takut akan Tuhan, takut akan Yahweh, roh Tuhan. Itu ada semua di dalam kita. Bermanifestasi rasanya, saudara. Jadi saudara, kemuliaan sekarang kita terima. Saudara nggak akan lihat wajah saya itu jadi bersinar-sinar, tidak. Karena kalau saudara lihat bersinar-sinar dan saya lihat diri saya, sama aja nanti dengan si Musa, pakai topeng jadinya nanti. Biasa, natural, bahkan sangat biasa. Bahkan sampai nggak kelihatan kayak kemuliaan Tuhan, nggak kelihatan, biasa. Bukan seperti yang dulu. Kalau seorang menerima perjumpaan dengan Tuhan, wow, urapan, wibawanya. Terima ketika mengangkat tangan. Itu dulu, saudara. Saudara, tahu nggak? Ketika Tuhan lihat dari surga, atraksi-atraksi hamba-hamba Tuhan yang penuh urapan itu sudah diketawa. Apalagi ketika misalnya semua orang mendewakan dia gitu kan. Orang ini tetap sih, dia datang ke hadirat Tuhan. Dia belum menemukan kelicikan hatinya. Oh, dia datang lagi sebelum dia misalnya pelayanan KKR gitu kan. Dia nyembah Tuhan lagi kayak Benihin lah, bayangkan Benihin kan. Berpuasa supaya nanti biar urapan Tuhan turun. Saudara, itu saudara diizinkan, saudara. Sampai saudara, Tuhan mulai menunjukkan ke orang ini yang rasanya intim sekali dengan Tuhan. Mulai menunjukkan. Mulai orang ini melakukan dosa yang mengerikan mungkin. Tapi demi jemaat yang banyak ini, dia sembunyikan.
Tapi dengan diam-diam dia bergumul sama Tuhan. Kalau dia tidak mau menyerahkan kemuliaan yang dia peroleh, maka dia akan mati dengan kemuliaan yang dia peroleh itu. Binasa. Dia nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah bahayanya sekarang orang-orang yang menerima keuntungan daripada mencari Tuhan. Dia nggak tahu daging itu licik. Suatu saat akan meledak virus yang sangat kecil itu. Yang hanya dibereskan oleh Tuhan saja. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tekad kita di sini nggak berlaku lagi. Enggak. Jadi tekad kita benteng terakhir kita untuk mengenal Tuhan. Kehendak kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau mau punya keinginan tapi keinginan yang murni keinginan Tuhan, itu pun masih dirinya. Percaya? Saudara, bukan berarti kita jadi pasif. Bukan. Antara pasif dan aktif ini sudah sampai kita nggak tahu lagi yang mana pasif, yang mana aktif. Karena apa, saudara? Jadi buat, semua aku serahkan kepadamu. Enggak. Itu belum mengerti. Orang harus mengalami dulu yang namanya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Bahkan itu berkali-kali. Makanya saya bilang sama saudara, ketika saya perhatikan terus gitu, di kondisi yang saat ini pun, tahu nggak? Itu benar-benar begini, saudara. Jadi apa yang saya katakan, saya tanya kabar saudara. Saya coba lihat nih muka saudara. Saya coba perhatikan cara saudara memandang. Tahu nggak? Diam-diam Tuhan itu memandang saudara satu demi satu. Melalui manusia yang di sini. Melihat kedalaman hati saudara. Dan dia bisa menemukan dalam setiap raut wajah saudara. Ketika saudara terus mendengarkan ini dengan diam-diam, saudara itu mendapatkan memberikan tempat kepada Tuhan. Bukan seperti yang kemarin. Dan lambat atau cepat, saudara akan melihat sendiri Tuhan yang tadinya hanya diimajinasi dan bayang-bayang kita. Saudara akan bersaksi dengan diam-diam di hati saudara. Itu Tuhan. Saudara dengan diam-diam dalam hati saudara, ini Tuhan. Saya nggak pernah ngalamin seperti ini. Tetapi saudara akan melihat perbedaan antara saudara dulu dipenuhi dengan roh, dengan sekarang dipenuhi dengan firman yang sudah menjadi manusia. Sudah menjadi daging. Daging maksudnya itu menjadi materi. Saudara menemukan, nanti saudara ketika baca kitab Wahyu, wah, ternyata semua maksud daripada tulisan di kitab Wahyu ini, ternyata ini ya. Mau dikatakan dia nanti di sana tidak ada bait suci. Tuhan yang menjadi bait sucinya, Tuhan menghamparkan. Saudara akan bisa mengerti ini karena saudara benar-benar mengalami semua firman itu terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau sudah taraf seperti ini saudara, Tuhan sudah mulai kasih tahu rahasianya. Tuhan sendiri yang ngomong. Ingat sekali lagi. Saya kan tadi kan sudah dikasih jembatannya kita kan. Tentang bagaimana Musa, bagaimana nabi-nabi yang lain. Mereka menjadi representatifnya Tuhan. Tuhan terikat dengan perkataan mereka.
terikat dengan perkataan mereka. Makanya tidak bisa ditolerir. Itu pun menjadi pelajaran yang sangat berharga yang diingat Musa. Teledor dengan kata-kata itu. Saudara, Ayub juga demikian. Dia harus menutup mulutnya. Saudara, waktu Ayub itu tutup mulutnya itu nggak berani ngomong. Wow, dia benar-benar memang dibersihkan oleh firman yang dia dengarkan itu. Itu sudah firman menjadi daging yang dia dengar itu, materi. Jadi itu benar-benar menghujam, benar-benar membersihkan seperti air. Kalau selama ini saudara, air hidup yang kita terus gaung-gaungkan itu sudah jadi seperti berhala. Sudah kayak jadi air zam-zam. Karena apa? Kita dikit-dikit aku cuci dengan air hidup. Aku cuci dengan air hidup. Itu sudah latah. Bukan seperti itu, saudara. Jadi kita mengatakan, kita membayangkan, oh aku mandi dengan air hidup, aku disegarkan. Itu bayang-bayang. Tapi yang saudara terima sekarang, itu adalah air hidup, benar-benar air hidup seperti yang dimaksudkan. Jadi bukan lagi saudara karena dengan iman mengimajinasikan air hidup. Oh, aku bayangkan. Aku sekarang mandi dengan air hidup, aku cuci semua. Itu kita. Itu kekuatan iman dan imajinasi kita. Saudara, iman itu kan lahir ketika kita membayangkan. Bayangkan Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam aku, berarti bisa lakukan apa saja. Itu iman. Membayang-bayangkan, bayangkan. Bisa. Ketika saya patokan kepada hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Suatu waktu itu powerful sekali. Powerful sekali. Ketika saya membayangkan, saya punya iman. Tahu nggak saudara? Kita sudah menemukan, saya nggak tahu saudara sudah menemukan itu. Ketika yang saya bilang ke Padang itu, sampai di sini saudara, nggak ada yang nggak bisa saya lakukan. Itu juga yang dialami Pak Andreas. Tetapi itu normal, itu biasa. Orang dunia pun bisa kok kayak gitu. Sudah ada ayatnya dalam Kejadian pasal 6. Sejak dari sekarang, apa saja yang mereka rancangkan pasti terjadi. Makanya harus dipisahkan. Harus dicerai-beraikan mereka. Karena begitu bersatu. Dan inilah yang sedang terjadi, saudara. Tepat sekarang. Mereka itu mau benar-benar terpisah dari Allah. Ya. Benar-benar semua informasi, tahu nggak saudara? Gudangnya Google itu. Gudangnya informasi itu. Saudara, servernya itu makin lama makin gede. Semua orang kasih. Seperti orang bawa persembahan. Lihat YouTuber. Sekarang saudara nggak ada lagi informasi yang dirahasiakan. Semua ditampung. Apa saja. Mereka punya ide sedikit. Kalau dulu kan harus membuat hak patennya. Ada badan dunia. Jadi gini ceritanya saudara. Di dunia itu, di dunia anta berantah, dunianya nyata saudara. Jadi seperti ada satu bank di mana semua para penemu-penemu mendapatkan hak patennya dari sana. Dan tahukah saudara, orang-orang yang ada di sana, begitu mereka didaftarkan hak patennya, misalnya obat atau penemuan apapun. Jadi tadinya saudara masih bisa terini gitu.
Dan tahukah saudara, mereka semua tahu bahwa itu benar. Tetapi sekarang saudara mulai curang. Curangnya apa saudara? Jadi mereka pakai itu. Jadi setiap kali saudara Tuhan membuat sesuatu dari sorga, seluruh manusia di muka bumi ini tahu bagaimana caranya dan bisa meniru. Tahukah saudara sekarang mereka itu sudah tidak safe lagi. Karena begini, setiap kali ada penemuan baru, itu yang lain ternyata dengan diam-diam di belahan dunia, tidak tahu entah di mana, ada saja orang yang bisa mengacaukan. Tetapi saudara, semua manusia ini saudara, itu sudah semua manusia ini itu sudah tahu saudara. Jadi mereka punya ini saudara, ingin mempertahankan dirinya gitu. Dan inilah yang sedang dikacaukan sekarang. Siap meledak. Makanya sekarang mereka ini yang sudah sadar ini saudara, dengan diam-diam mereka ini mau memaksakan kehendaknya, mau dipercepat. Lihat sekarang percepatannya. Lihat sekarang saudara. Kan sepertinya kan tidak ada pandemi kan. Kenapa di bulan 7, bulan 8 kemarin, bulan 7, bulan 6 kemarin banyak orang meninggal? Waduh. Mereka bisa, bahkan tahu nggak? Sudah sejak dari awal. Mereka mau buat kematian yang sangat besar-besaran. Tahukah saudara? Saudara tidak perlu takut sedikit pun akan itu. Roh Tuhan yang ada di dalam saudara jauh lebih tinggi dari gabungan semua orang pintar seluruh dunia ini. Saya mau bilang sama saudara, yang di dalam saudara, yang saudara sembah, yang saudara nanti-nantikan itu mau bersatu pun seluruh dunia ini, saudara tetap lebih besar dari sana. Ingat, Tuhan yang di dalam, yang sedang berinkarnasi dalam saudara, yang sedang proses. Kenali Tuhan yang sedang berinkarnasi itu. Kenali Tuhan yang datang kedua kali itu. Sambutlah dia. Berikan tempat yang terutama bagi dia. Biarlah dia saja yang engkau pikirkan, yang engkau renungkan. Dia sajalah satu-satunya Tuhan yang saudara sembah, bukan yang lain. Semua dewa-dewa, Tuhan-Tuhan bayangan, yang sekalipun saudara menyebut nama Yesus, semua itu sedang disingkirkan oleh Tuhan. Tuhan satu-satunya. Dia sedang datang, tepat sekarang ada di dalam saudara. Dan dia akan makin sangat nyata dalam hidup saudara. Saudara akan melihat engkau dimakan oleh dia. Ketika engkau memakan dia, tepat disitulah Tuhan memakan engkau. Artinya apa? Saudara ditelan oleh dia. Karena memang iblis pun ingin menelan saudara. Tapi tahu nggak saudara? Kan dia seperti iblis yang ingin menelan orang yang bisa ditelannya gitu. Makanya dibilang berjaga-jaga. Tapi tahukah saudara? Kita nggak boleh tinggal terus dalam ayat itu. Firman itu bertumbuh terus. Makanya saudara, kalau kita kan terus seperti itu perkataan kita. Hati-hatilah, hati-hati. Kita jadi nggak fokus sama Tuhan kan? Fokus sama iblis kan? Fokus sama antikris jadinya.
Antikris saudara pun bisa jadi antikris kok. Saudara lihat di luar. Kita pun bisa jadi antikris. Begitu kita keluar dari Tuhan, kita sudah antikris kok. Ketika kita memikirkan yang lain, yang nggak dipikirkan oleh Kristus, kita sudah antikris. Memang nantinya akan dimunculkan satu orangnya. Tapi saudara, itu sesaat saja. Nggak perlu saudara takutkan itu, saudara. Gereja mula-mula nggak pernah takut dengan siapapun, saudara. Dengan iblis sekalipun yang mengangkat, nggak pernah takut. Haleluya. Apalagi sekarang. Tuhan sudah datang kedua kali. Yang kemarin ketok pintu rumah saudara. Dan begitu saudara buka, dia masuk dalam hati saudara. Tak keluar dari sana. Ini bukan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus sudah dia menyertai saja. Saudara, Roh Kudus itu saudara kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Itu seperti saudara merasakan rohnya Tuhan. Ini bukan. Tuhan turun. Kerajaan sorga itu turun. Seperti mempelai yang didandani. Yerusalem sorgawi itu sama. Jadi ketika disebut kota Allah. Itu pemerintahan Allah. Itu seperti materi. Dan itu menjadi materi di dalam saudara. Di seluruh antero tubuh saudara ini. Nggak usah bayangin yang tinggi-tinggi ya. Karena dia menjadi sangat sederhana. Berbeda sekali pekerjaan. Jadi bukan karena kita membuat mujizat. Kita mengalami mujizat. Baru bahwa Tuhan itu nyata. Tidak. Saudara, nanti malam kita lanjutin lagi. Ya, saudara bersukacitalah. Jangan sampai muka saudara murung. Kalau muka saudara murung, saudara sedang memanifestasikan iblis. Ya, saudara bisa murung karena begini saudara. Bedanya Tuhan dengan iblis. Tuhan itu memerdekakan saudara. Men, kenali itu saudara. Saudara merdeka, saudara bebas. Ingat ketika pertama kali Kain, kenapa muka muram? Padahal dia sudah mau membunuh. Tuhan sudah tahu bahwa dia akan bunuh. Apalagi kalau dia bunuh nanti, makin ngerilah dia. Makanya Tuhan ingatkan sejak awal. Ingat ya, jangan muka saudara muram. Kalau muka saudara muram, berarti saudara sedang menerima jelmaan iblis dalam saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Silakan Engkau terus berinkarnasi dalam kami. Firman-Mu hidup. Perkataan-perkataan-Mu memerdekakan kami. Kami bersyukur. Sepanjang hari ini kami boleh bersuka cita memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Semua orang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara, semangat. Sampai ketemu nanti malam, sukacita. Amin saudara. Jangan muram saudara. Amin. Tuhan memberkati.